5 manfaat dari merantau. Pertama, menghilangkan kejenuhan, kata dia. Betul sekali. Dan saya selalu sampaikan bagi mahasiswa Umar Usman ya, kalau Anda merantau itu, ya, kalau Anda tinggal di kota kecil, saya bukan meremehkan kota kecil, saya pun dari kota kecil. Kalau kita dari kota kecil, dari kampung, mohon maaf, ya, tanaman sehebat apapun, kalau potnya kecil, nggak bisa apa-apa dia. Benar nggak? Segitu aja dia, potnya kecil. Anda jago internet luar biasa gitu, Anda jago programming misalnya, tapi Anda tinggal di kampung, mau ngapain coba? Tidak ada yang menghargai jasa Anda, betul? Anda jago training, service excellent misalnya. Tapi Anda tinggal di desa misalnya, mau ngapain coba? Oke? Nah, jadi kalau sehebat apapun kita, tanaman itu kalau potnya kecil nggak kemana-mana dia. Tapi kalau kita tanaman biasa, dikasih tanaman yang dikasih di halaman yang luas, jadi sesuatu. Betul? Rumput sekalipun. Jadi potensinya lebih kebuka. Ya, walaupun ada resiko, dia keinjak, bisa jadi. Tapi potensinya sepadan dengan resikonya. Kalau di pot aja nggak kemana-mana. Oh tapi nanti kan kampung kita kasihan Mas Ipo, nanti ada ilmunya. Jadi kalau udah sukses, sudah cukup, bisa jadi kita balik lagi, boleh. Atau kita nggak balik, ilmunya yang balik, boleh. Atau kader kita yang balik, boleh. Bangun lagi. Ya, jangan kalau nggak kota semua jadinya rame. Ya, jadi bisa kita yang balik, atau ilmu kita yang balik, atau kader kita yang balik. Ya, nah membuang kejenuhan satu, terus mencari bekal hidup. Pak Dahlan Iskan, ya kita tahu semua mantan Menteri BUMN, bosnya Jawa Pos. Dia mengatakan, dia kan miskin luar biasa, sampai sarungnya aja itu, dia lebaran, ibunya tuh cuma bisa beliin sarung bekas. Ya, buat lebaran gitu. Yang mampu dibelikan cuma sarung bekas, miskinnya luar biasa. Nah bagaimana cara dia keluar dari kemiskinan itu? Dia merantau. Jadi keluar dari lingkaran kemiskinan. Dia ketemu kampung lain yang tidak miskin. Dia merantau ke Kalimantan waktu itu. Makanya istrinya orang Kalimantan. Sama kayak saya, istrinya juga orang Kalimantan. Ya. Nah, cari bekal hidup, cari ilmu, cari teman dan belajar tata krama. Karena tiap daerah itu beda-beda ininya ya, tata kramanya beda-beda. Kalau di Arab Saudi itu, ya, itu yang sopan itu kalau kita mau minta jalan itu kita pegang kepalanya, itu sopan. Sopan itu. Kalau kita pegang bahu ya, nah dia enggak pegang kepala tuh berarti sopan itu. Ya, kepala kita pegang itu, enak ya itu, di jalan gitu ya. Nah, dia mau sholat di depan kepala orang dipegang semua sama dia itu sopan. Ya, biasanya pegang kepala ya. Nah, jadi standarnya beda sama kita. Kalau pakai sarung itu kurang ajar menurut mereka. Sarung itu artinya habis junub. Ya, jadi kalau lihat orang Indonesia pakai sarung itu mereka udah ngikik dalam hati itu ya. Ke masjid habis junub nggak sopan beneran ini orang Indonesia katanya. Nah, beneran itu culture mereka seperti itu. Ya, jadi sarung itu di mata mereka itu kurang sopan. Makanya dia nggak ada di antara mereka yang pakai sarung. Ya. Nah, tapi masih mending lah pakai sarung daripada nggak pakai apa-apa gitu ya. Nah, lanjut. Dan kita lihat juga, ya, nah ini kata-kata dari Imam Syafi'i, jadi manusia akan beroleh derajat yang mulia jika ia meninggalkan tempat asalnya dan mendapatkan tempat barunya, persis seperti emas yang terangkat dari tempat asalnya. Emas itu di tempat aslinya, di tempat asalnya murah, betul? Begitu dipindahin ada harganya. Dipindahin lagi ke kota ada harganya. Masuk pabrik ada lagi harganya. Dimasuk di showroom beda lagi harganya. Ikut pameran beda lagi harganya, betul? Di tempat aslinya, tempat asalnya rendah harganya.